Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sofia. Di video kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman 3 hari bisa turun 2-3 kilo. Karena Ramadan itu kan kurang lebih hari raya kurang lebih kan masih sisa 14 hari lagi atau 2 mingguan lagi lah. Berarti kalau 3 hari teman-teman bisa turun 1-2 kilo, berarti 14 hari ke depan kemungkinan bisa lah ya kalau buat turun 3-7 atau 10 kilo. So happy kan? So, saya ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Nah, gak sabar ya pengen denger bagaimana bisa turun 2-3 kilo dalam 3 hari. Yes. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan mensubscribe dulu. Dan jangan lupa untuk selalu menghidupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi kalau saya upload ya. Dan semoga video ini nggak cuma teman-teman tonton, tapi teman-teman bisa menerapkan dan bisa ganti size baju di hari raya ini. Sebelum teman-teman memulai program, seperti biasa saya akan mengingatkan kembali untuk selalu pasang target, niat dan tujuan ya, biar programnya lancar jaya, nggak ada godaan ya, dan menyelesaikan programnya sampai benar-benar tuntas. Target berapa turunnya, jadi sampai benar-benar berhasil, nggak mandek-mandek gitu ya. Karena kita akan bahas selama 3 hari ke depan, teman-teman harus konsumsi apa saja dan teman-teman harus melakukan apa saja selama 3 hari berturut-turut ya. Nah, di sini saya akan kasih satu mitos yang selama ini saya dengar, bahwa makan dalam porsi besar saat sahur agar tidak kelaparan. Ayo, siapa yang punya pikiran seperti itu ya? Harus makan banyak jadi biar kuat, biar puasanya kuat gitu ya, atau semua dilahap dimakan jadi biar puasanya besok seger, kuat, tahan sampai buka gitu ya. Nah, teman-teman, itu mitos ya. Jadi ketika teman-teman makan banyak, makan sembarangan tapi tidak diperhatikan untuk kualitas makanan, malah akan bikin loyo, lemes, dan bahkan ngantuk. Jadi teman-teman ketika sahur cukup perhatikan saja kualitas makanan, pilih yang karbohidrat kompleks seperti sayuran, buah, protein kayak ayam, ikan laut gitu ya. Jadi dari sekarang teman-teman nggak perlu makan banyak atau semua mau dimakan ketika sahur biar kuat ya. Oke, ini tips dari saya ya, dan sudah saya coba ke kurang lebih 25 orang dan alhamdulillah selama 3 hari kurang lebih 1-3 kilo dalam penurunan berat badannya. Nah, teman-teman boleh catat, nanti boleh dipraktekkan, jangan cuma melihat video ini, karena saya berharap video ini bukan hanya dilihat, bukan hanya ditonton, tapi benar-benar bermanfaat buat teman-teman agar berat badannya ideal sebelum hari raya. Nah, agar teman-teman puasanya tetap bugar, fit, dan gak loyo, jadi saat sahur teman-teman wajib menyediakan yang pertama protein. Jadi protein itu biar kenyangnya tahan lebih lama. Kalau protein tersendiri itu udah bisa didapat dari telur, terus ayam, daging, ikan, tempe, sama tahu ya. Dan selanjutnya makanan dengan GI rendah agar ketersediaan energi terjaga. Jadi dari sahur sampai buka nggak lemes, nggak loyo ya. Kalau ini bisa didapat dari buah, sayuran, oat, nasi merah, sama kacang-kacangan ya. Dan selanjutnya buah dengan air yang lebih banyak untuk mendukung
apa sih, untuk terhindar dari dehidrasi. Contohnya seperti jeruk, terus pir, nanas, semangka, pepaya. Nah, itu teman-teman bisa sediakan di rumah. Dan agar teman-teman kembali bugar setelah puasa, karena mengembalikan energi selama kurang lebih 10 jam ya. Jadi teman-teman butuh yang namanya buah untuk mengembalikan tenaganya. Yang paling bagus itu kurma sama semangka. Nah, kurma ya, kurma insya Allah kalau pas lagi Ramadan kayak gini kan gampang buat dicarinya. Terus sediakan atau sajikan makanan hangat seperti sup, terus bubur kacang hijau, itu dulu. Terus selanjutnya lanjut sama protein sama karbohidrat. Nah, oke, kita masuk ke hari pertama. Nah, saran dari saya buat hari pertama yang teman-teman mau lakukan, coba untuk sahurnya ya, sediakan oat, terus sule, susu kedelai atau plus pisang. Jadi oat, sule sama pisang ya. Terus untuk buka puasanya itu 3 biji kurma sama apel hijau ya. Saran saya apel hijau karena seratnya lebih bagus. Dan jangan pas waktunya buka langsung makan. Nah, jangan dulu. Jadi pas waktunya buka, makan 3 kurma dulu sama apel. Habis itu sholat maghrib, sholat isya, nunggu taraweh. Habis itu pulang ke rumah baru kita makan berat ya. Makan berat di hari pertama, saran saya coba nasi merah sama dada ayam panggang. Karena kalau teman-teman mau program diet, itu hindari dulu yang berbau minyak, maksudnya yang kayak digoreng gitu ya. Jadi dada ayam panggang sama nasi merah. Nasi merahnya cukup sekepal, insya Allah sudah cukup. Teman-teman coba dulu ya. Terus di hari kedua saran saya coba 2 putih telur, kuningnya dibuang. Jadi putihnya 2 putih telur rebus ya, direbus atau 2-3 direbus, terus habis itu kuningnya dibuang. Plus sama pepaya ya, sama pepaya cukup 7 potong dadu saja. Dan buka biasa seperti biasa, 3 biji kurma sama pir dulu ya, atau sama apel lagi juga gak apa-apa. Diingat lagi, jangan langsung makan berat. Nunggu habis sholat isya atau jam 7 atau selesai sholat taraweh. Di hari kedua saran saya coba pakai telur dadar sayur plus ubi kukus ya. Telurnya coba 3, 4 atau 5, nanti ditambahin sayur. Terus karbonya boleh pakai ubi kukus. Nah, di hari ketiga teman-teman coba sahurnya pakai 2 lembar roti gandum plus pisang ya. Terus bukanya seperti biasa 3 biji kurma, boleh sama pir atau boleh sama apel lagi, gak apa-apa. Di hari ketiga, kalau saran dari saya coba saja nasi merah plus ikan bakar, ikan laut bakar. Cuman hindari seafood ya, hindari seafood sama ikan dari air tawar. Nah, coba teman-teman lakukan dulu 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga. Dan saya ingatkan kembali sebelum melakukan selalu untuk menimbang. Jadi timbang dan foto tampak depan sama tampak samping. Jadi nanti ketemu susutnya, turunnya, dan perubahan bentuk tubuhnya, itu yang sangat penting ya. Karena coba kalau teman-teman diingat-ingat, mungkin ada temen yang berat badannya sama kayak kita, mungkin sama-sama 60, cuman bentuk badannya berbeda. Nah, itu yang mempengaruhi dari lemak. Nanti next video akan kita bahas ya. Coba teman-teman 3 hari itu teman-teman lakukan dulu, teman-teman coba dulu, ditimbang untuk sebelum program dan setelah 3 hari. Jadi di hari keempat teman-teman bisa melakukan penimbangan. Terus hindari yang digoreng-goreng dulu, boleh dibakar, dipanggang, nah itu nggak apa-apa. Dan lakukan juga boleh ditambahin dengan olahraga.
Kalau saran saya, olahraga itu teman-teman bisa lakukan jam 4 atau jam 5. Jadi mau hampir buka kayak gitu. Biar nggak loyo juga, dan recovery-nya juga bisa langsung buka puasa, langsung bisa minum kayak gitu. Terus bagaimana bagi teman-teman yang lagi nggak berpuasa? Buat teman-teman yang lagi halangan atau nggak berpuasa, jangan khawatir, teman-teman cukup membalik. Jadi untuk sahur bisa dibuat sarapan pagi, terus untuk menunya, menu makan berat bisa dibuat untuk menu makan siang, dan untuk buka puasanya seperti biasa malam dibuat menu makan malam. Bisa ditambahin buah atau makanan yang rendah kalori. Teman-teman nanti bisa bisa searching di Google makanan yang rendah kalori itu makan apa saja ya. Dan bisa ditonton video sebelumnya karena saya sudah share bagaimana cara menghitung kalori kebutuhan pada setiap individu. Jadi setiap individu ini, kita ini mempunyai atau memiliki kalori yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan ya. Oke, sudah selesai. Semoga video ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar teman-teman terapkan dan bisa mendapatkan body goal impian sebelum hari raya, dan bisa ganti size baju dari XL ke L atau bahkan ke M atau S. Amin. Saya doakan semoga sukses. Oh ya, buat teman-teman yang menerapkan program ini, teman-teman boleh komen di bawah ya, boleh komen apa saja nanti yang teman-teman rasakan. Teman-teman boleh komen di bawah. Saya tunggu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.